Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramdhani, kelas PJKR 1E, NPM 20106310700123. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Apa itu anatomi? Anatomi berasal dari bahasa Yunani, ana dan tomos. Ana artinya habis atau ke atas, dan tomos artinya memotong atau mengiris. Jadi, anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh menjadi lebih kecil dengan cara mengiris atau memotong, kemudian diangkat dan dipelajari. Anatomi manusia tersusun dari molekul membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia ada 3. Yang pertama itu ada sagital, kiri kanan, ada frontal, depan belakang, ada transverse, atas bawah. Posisi anatomi, berdiri tegak, kedua lengan di samping, kemudian telapak tangan terbuka menghadap ke depan, lalu kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Ruang lingkup anatomi manusia ada osteologi, miologi, artrologi, neurologi, dan respirasi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, osteon dan logos. Osteon artinya tulang, logos artinya ilmu. Jadi, osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang, atau lebih dikenal dengan skeleton dari bahasa Latin yang artinya kerangka. Sistem kerangka adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Adapun fungsi kerangka manusia, yang pertama itu ada penunjang dan pembentuk tubuh, yang kedua ada pelindung organ-organ vital, yang ketiga alat gerak pasif dan alat pengungkit, yang keempat ada tempat bertambatnya otot-otot, yang kelima tempat persendian zat kapur dan garam-garam, yang keenam tempat pembuatan sel-sel darah. Adapun klasifikasi tulang, yang pertama ada tulang panjang, yaitu alat penunjang dan alat gerak. Contohnya itu seperti tulang lengan atas, tulang paha, tulang hasta, tulang pengumpil. Yang kedua ada tulang pendek, yaitu yang gandarnya pendek. Contohnya itu seperti tulang tapak tangan, tulang tapak kaki, ada tulang jari tangan. Yang ketiga ada tulang pipi. Contohnya itu seperti tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun. Yang keempat ada tulang tak beraturan. Contohnya itu seperti tulang belakang dan tulang rahang atas. Kemudian di sini ada struktur tulang. Di sini ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, ada tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang radius atau tulang pengumpil, ada tulang hasta, kemudian ada tulang jari, ada tulang rusuk, kemudian ada tulang dada, ada tulang pinggul, tulang belakang, tulang paha, tulang tempurung lutut, ada tulang betis atau fibula, dan ada tulang kering atau tibia. Miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang otot. Gerakan disadari umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot duri, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Dalam tubuh manusia, dari berat tubuhnya adalah 43% jaringan otot. Komposisi kimia otot 75% air atau hidrogen, 20% protein, dan 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Kemudian ada macam-macam otot. Yang pertama ada otot polos. Nah, otot polos ini tidak dapat disadari oleh kemauan manusia. Disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inisialnya itu terdapat di tengah. Otot ini disebut otot visceral. Contohnya ada pencernaan, pernapasan, ginjal, hati, dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Nah, otot jantung juga sama, tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Otot ini disebut otot reflektoris.
Kemudian yang ketiga ada otot lurik. Otot lurik itu di bawah sadar manusia. Disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot ini disebut otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Kemudian ada fungsi miologi. Yang pertama melakukan gerakan tubuh, yang kedua ada mengatur postur tubuh, yang ketiga menjaga keseimbangan, yang keempat ada membantu proses pernapasan, yang kelima ada membantu proses pencernaan. Respirasi atau pernapasan adalah suatu susunan yang sangat kompleks. Setiap sel dan jaringan yang menyusunnya memiliki fungsi dan peranannya tersendiri. Tujuan dari sistem respirasi untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem respirasi atas, terdiri dari bagian luar rongga dada yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Kemudian yang kedua ada sistem respirasi bawah, terdiri dari bagian atas rongga dada yaitu trakea bawah dan paru-paru. Kemudian ada mekanisme pernapasan, ada dua cara. Yang pertama itu pernapasan dada atau costa breathing. Yang kedua ada pernapasan perut atau diaphragmatic breathing. Kemudian ada penyakit pada sistem pernapasan atau respirasi. Yang pertama itu ada faringitis, ada asma, ada influenza, ada sinusitis, ada tuberkulosis, ada pneumonia, difteri, dan kanker paru-paru. Kardiovaskuler adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengeluarkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Kemudian ada fungsi sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan seperti oksigen dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sebagai pengatur, yang ketiga sebagai proteksi. Kemudian ada sistem kardiovaskuler. Yang pertama itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang kedua ada berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Yang ketiga ada pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Kemudian yang keempat, cabang yang paling kecil itu disebut arterial. Kemudian ada struktur jantung. Ada lapisan luar disebut epikardium atau perikardium. Kemudian yang kedua ada lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. Yang ketiga ada lapisan dalam disebut endokardium. Kemudian ada susun jantung berupa otot berbentuk kerucut berongga, dasarnya terletak di atas, puncaknya di lahwa, terletak di dada, lebih menghadap ke kiri. Artologi atau persendian ialah tempat perhubungan antara tulang-tulang atau antara tulang dengan tulang rawan. Secara fungsional, sendi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sinartrosis, yaitu sendi yang tidak dapat bergerak. Yang kedua ada amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Yang ketiga ada diartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya bebas. Secara struktural, sendi itu dibagi menjadi tiga: fibrosa, tulang rawan, dan sinovial. Nah, yang pertama itu adalah sendi fibrosa. Sendi fibrosa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sutura, tidak terdapat rongga sendi, tulang dengan tulang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang kuat dan tipis. Terdapat di antara tulang kepala. Secara fungsional itu termasuk sinartrosis. Yang kedua ada sindesmosis. Terdapat lebih banyak jaringan ikat pada sendi. Contohnya itu sendi antara tibia dan fibula. Yang ketiga ada gomposis, contohnya adalah akar gigi yang bersendi dengan alveoli rahang. Zat yang berada di antaranya adalah jaringan ikat ligamen periodontal. Yang kedua ada sendi tulang rawan. Pada jenis ini, rongga sendi menghilang karena diisi tulang rawan, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sinchondrosis. Nah, tulang rawan yang mengisi sendi berupa tulang rawan hialin, yang termasuk jenis ini adalah cakram epiphyse pada tulang-tulang yang masih tumbuh dan sendi antara costa dengan sternum.
Yang kedua ada simfisis, tulang rawan yang mengisi rongga sendi berupa cakram tulang rawan fibrosa yang tipis. Contohnya itu sendi di antara vertebrae dan di antara os pubis atau simfisis pubis. Kemudian ada macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi peluru atau endartrosis. Nah, persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya itu seperti hubungan tulang lengan atas dan tulang gelang pinggul. Kemudian yang kedua, sendi engsel. Persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya itu seperti sendi pada lutut dan siku. Yang ketiga sendi putar. Persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya hubungan tengkorak dengan tulang belakang. Yang keempat ada sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk seperti pelana. Contohnya itu seperti sendi pada tulang ibu jari dengan telapak tangan. Yang kelima ada sendi elips. Kedua ujung tulang berbentuk oval. Contohnya itu pergelangan tangan. Kemudian ada gerakan-gerakan pada sendi. Yang pertama adalah bergeser berupa pergeseran antara tulang. Contohnya itu gerakan pada sendi-sendi di antara tulang carpalia dan tarsalia terjadi pada sendi geser. Kedua ada ekstensi berupa gerakan peluru sendi. Yang ketiga ada fleksi berupa gerakan yang pembengkokan sendi. Yang keempat ada abduksi berupa gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Yang kelima ada abduksi, gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Gerakan ini berlawanan dengan gerakan abduksi. Yang keenam ada rotasi berupa gerakan berputar terjadi pada sendi putar. Yang ketujuh ada sirkumduksi, gerakan di mana ujung distal satu tulang membentuk satu lingkaran, sedangkan ujung proksimalnya itu tetap. Kemudian yang kedelapan ada pronasi, gerakan yang memutar lengan bawah untuk membalikkan telapak tangan. Kemudian ada yang ke-9 supinasi, gerakan yang berlawanan dengan pronasi. Yang ke-10 ada protraksi, gerakan mendorong mandibula keluar. Yang ke-11 ada retraksi, gerakan mandibula ke dalam. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.